Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Teman-teman, pada sore hari ini kita melakukan penambahan debu pabrik sawmill pada sawit yang berusia 3 bulan. Nah, terlebih dahulu kita review sawit yang kita tanam ini adalah jenis Sriwijaya 5 tanggal 20 bulan 6 tahun 2024. Jadi pas 3 bulan, hari ini 3 bulan. Pada 3 bulan kita melakukan penambahan debu pabrik atau seperti kita lihat ya. Nah, ini yang sudah selesai kita taburkan debu pabriknya, dan yang ini belum. Jadi mengapa harus kita menambahkan debu pabrik pada sawit ini yang berusia 3 bulan? Yang pertama adalah karena zat hara pada tanah kalau sudah berusia 3 bulan di dalam polybag ini, zat haranya akan berkurang. Zat haranya akan berkurang dan tanahnya cenderung akan keras dan akan mulai tumbuh pasir. Seperti teman-teman lihat, ini yang belum kita taburkan debu pabrik ya. Nah, kita lihat tanahnya mulai keras. Ini menandakan bahwa tanah ini zat haranya sudah berkurang. Jadi fungsi dan tujuan untuk penambahan debu pabrik ini akan meningkatkan kelembapan pada tanah, dan juga tanah tidak langsung kontaminasi dengan matahari dan memperlambat proses pengerasan tanah ini. Pada usia 3 bulan ini kita lihat proses pertumbuhan kelapa sawit ya. Ini usianya 3 bulan. Ketika kita lihat umur 3 bulan, dia sebesar jempolan tangan, batang bawah, tumpuk ya, semuanya merata sama ya. Nah ini besar, dan yang ini kecil, dan yang ini besar. Nah, sering kawan-kawan bertanya kenapa proses penanamannya itu sama tapi pertumbuhannya itu berbeda. Ada 2 faktor yang menentukan. Pertama adalah waktu kita menanam kecamba, itu kecambanya udah mulai keluar sekitar 2 cm. 2 cm udah keluar, akarnya sudah keluar. Nah, jadi proses pertumbuhannya akan cepat karena sudah keluar. Nah, yang ini belum keluar. Baru kecil, udah keluar tapi masih kecil. Jadi waktu kita tanam ini akan berbeda. Jadi teman-teman jangan salah sangka atau ini bibit kerdil atau proses pertumbuhan yang tidak bagus. Dan yang kedua, waktu kita menanam juga kedalamnya harus 2 cm, jangan kurang dari 2 cm. 2 cm. Jadi proses penanamannya ini kita aplikasikan ke dalam polybag itu harus benar-benar. Kalau tidak benar-benar maka akan berpengaruh pada proses pertumbuhannya. Nah, untuk lokasi atau tempat kita pembibitan ini kita harus tertutup, teman-teman. Seperti kita lihat ya, samping atas kita menggunakan waring ya, tertutup. Di atasnya kita kasih pelepas sawit, pisang yang tidak mudah gugur. Nah, fungsinya apa?
jangan sampai bibit ini dia langsung kena matahari. Kalau kena matahari dia akan cepat kering. Kalau tanahnya cepat kering akan berpengaruh di proses pertumbuhannya dan juga mencegah hama. Ya, seperti kita lihat ya. Kita lihat ini kurang lebih 500 pokok sawit yang kita gunakan, 500 pokok. Nah, proses pertumbuhannya. Nah, untuk pemupukannya juga kita tidak menggunakan gacor ya, garis bawahi kita tidak menggunakan gacor. Jadi kita pemupukannya itu idealnya itu 1 minggu itu 1 kali kita mengadakan pemupukan, dan pemupukannya kita menggunakan pupuk MPK 1616 yang original produksi dari Rusia. Nah, seperti teman-teman lihat. Nah, untuk pemupukannya juga kita harus benar-benar sesuai dengan kriteria. Yang pertama, pemupukan ini kita harus benar-benar, jangan sampai kita pemupukan itu tidak sesuai dengan standar. Tandanya begini, kalau aplikasinya itu kita pemupukannya itu harus pada sore hari, pada saat sudah penyiraman sore hari. Jadi kalau kita mau pemupukan sudah penyiraman, lalu kita aplikasikan pemupukannya. Karena fungsinya apa? Kalau teman-teman pemupukan dulu dilakukan baru penyiraman, maka pupuknya itu kan banyak keluar dari kelibek-kelibek ini. Jadi airnya itu menggenang di sini keluar. Tapi kalau kita pemupukannya itu sudah penyiraman, tanahnya kan masih lembab ini. Tanahnya masih lembab, masih penuh di sini. Jadi kita aplikasikan pupuk, maka tanahnya ini kering, airnya akan kering, pupuknya langsung cair, larut ke dalam, akan larut ke dalam. Jadi proses pemupukannya itu dia akan cepat menyebar ya. Kita lihat. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Kalau teman-teman ingin bertanya silakan komentar, dan jangan lupa like, bagikan ke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.